Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Anissa, NIM 21030400199 dari Psikologi Islam UIN Antasari, Banjarmasin. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita. Oleh sebab itu, maka kita harus mempelajari bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga sebaiknya mempelajari tentang jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Maka dari itu, di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia dan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Ragam bahasa Indonesia dan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penting atau tidaknya bahasa Indonesia dapat kita lihat dari 3 kriteria, yaitu dipandang dari jumlah penutur. Bahasa di Indonesia ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia bagi sebagian warga Indonesia adalah bahasa kedua, karena bahasa yang pertama kali kita pelajari adalah bahasa daerah. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa berhubungan dengan jumlah penuturnya. Keadaan daerah yang luas inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu dipandang dari segi dipakainya sebagai sarana ilmu, sastra, dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan suatu ilmu, dan bahasa Indonesia juga digunakan sebagai sarana untuk bersastra dan berbudaya. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara itu sendiri. Berdasarkan sarana pemakaiannya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan mencakup beberapa aspek, yaitu lafal, tata bahasa, dan kosakata. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam ragam bahasa lisan adalah penuturan bahasa tersebut, karena agar membantu lawan bicara kita memahami apa yang kita maksud. Terus yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam ragam bahasa tulisan yaitu aspek tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan lawan bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi dan situasi, mengandung makna yang jelas, memerlukan unsur gramatikal, berlangsung lambat, struktur bahasanya jelas, selalu memakai alat bantu, tidak dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi. Ragam bahasa baku ini biasa digunakan dalam acara formal, yaitu rapat dan seminar. Fungsi ragam bahasa baku secara umum yaitu sebagai pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan. Terus ada penanda kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang ketiga, pemberi kekhasan. Pemakai bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan pemakai bahasa lainnya. Yang keempat adalah sebagai kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang. Sifat-sifat ragam bahasa baku yaitu mantap, yang artinya sesuai dengan kaidah bahasa, dinamis. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Misalnya kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat berlangganan. Yang ketiga yaitu cendekia. Ragam bahasa baku bersifat cendekia karena ragam bahasa baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang terakhir yaitu seragam. Pada dasarnya, proses pembakuan adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencapaian titik-titik keseragaman.
Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya bahasa yang tidak baku yaitu pemakai bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang kedua, pemakai terpengaruh dengan orang yang biasa menggunakan bahasa tidak baku. Ini contohnya pada remaja yang suka menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, pemakai bahasa tidak baku akan selalu ada karena tidak memperbaiki kesalahannya sendiri. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam lisan maupun ragam tulisan ditandai dengan adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Tidak jarang, ragam sosial dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ada ragam fungsional yang kadang-kadang juga disebut sebagai ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang terakhir yaitu ada pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dari kata baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi menyesuaikan situasi dan kondisi agar mampu dipahami oleh lawan bicaranya. Sedangkan kata benar adalah bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa baku, baik dalam kaidah bahasa baku lisan maupun kaidah bahasa baku tulis. Contohnya yaitu sapi makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur yaitu adanya subjek, objek, dan predikat. Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna, yaitu mendukung sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh pembacanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.